kita mulai ya, karena kita sudah kasih waktu molor 10 menit dari acara yang seharusnya dimulai. Suaraku jelas ya, Bu? Jelas, jelas. Ya, jelas. Oke. Minta semua peserta selama Bu Helzi sedang membawakan presentasi agar suaranya di-mute ya, biar tidak mengganggu konsentrasi. Oke, sebelumnya saya sampaikan latar belakang Bu Helzi dulu. Bu Helzi memiliki 2 anak kembar, special needs, kembar pakai telur. Karena di sini juga ada ibu yang memiliki anak kembar. Kalau Bu Helzi anak kembar cowok, nah yang ini anak kembar cewek. Orangnya ada di sini. Jadi Bu Helzi memiliki 2 anak kembar spesial needs yang sekarang sudah berusia 10 tahun. Memiliki pengalaman mengajar di salah satu sekolahan dasar Islam di kota Jambi selama lebih kurang 10 tahun. Beliau pelaku homeschooling. Sekarang menjadi student diploma Montessori. Ini kurang lebih latar belakangnya Bu Helzi ya. Oke. Sekarang karena waktunya juga sudah molor 10 menit, mungkin boleh langsung Bu Helzi dimulai. Baik, terima kasih Mam Dio sudah memperkenalkan saya dan terima kasih juga sudah mengundang pada acara webinar malam hari ini. Salam kenal semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada webinar kita malam hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana menggunakan Numikon ini untuk menstimulasi kemampuan matematika pada anak berkebutuhan khusus, tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Bagaimana sih bentuknya Numikon itu? Di sini sudah terdapat 2 foto bentuk Numikon. Ini ada Numikon 1 set yang lengkap dengan alat-alat peraga lainnya. Nah, ini gambar Numikon yang 1 set dengan tas kain. Terlihat jelas? Apakah gambar yang saya tampilkan terlihat jelas? Tampilannya belum diganti. Ini masih di halaman 1. Di laptop saya udah loh. Waduh. Ya, ini masih di halaman 1 ini. Berarti nggak usah di-show Nah, ya. Kalau itu seperti ini sekarang aja di jelas. halaman, ya, ini di halaman 2. Oke. Nggak Berarti apa-apa. tadi ketika menampilkan ini belum terlihat ya tadi? Nah, sekarang sudah. Ini di halaman 3. Kelihatan jelas? Jelas. Oke. Jadi mungkin para peserta webinar malam ini ada yang sudah pernah melihat langsung Numikon, sudah punya atau pernah melihat di YouTube atau gambarnya. Jadi kita berkenalan dulu dengan bentuk visual Numikon. Selanjutnya, Numikon ini merupakan aparatus matematika yang dikembangkan dan ditemukan langsung oleh Oxford University. Jadi jauh ya penemunya dari tempat kita tinggal sekarang. Numikon memang dibuat oleh penemunya untuk membantu anak-anak dalam bernalar secara matematis. Numikon juga bertujuan memfasilitasi pemahaman dan kesenangan anak-anak terhadap matematika dengan pendekatan multi indera yang berbasis penelitian. Jadi Numikon memang sudah diteliti oleh ahlinya, dapat membantu anak-anak memahami konsep matematika dengan cara menyenangkan. Berikutnya, nah pada malam hari ini yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah kemampuan pra-matematika, di mana kita sebagai guru, orang tua ataupun terapis tahu bahwa kemampuan pra-matematika adalah kemampuan yang Mama sambil belajar ya, Mak? Iya, Mama. pertama kali harus kita kenalkan kepada anak-anak kita sebelum kemampuan matematika yang lainnya. Kemampuan pra-matematika ini berhubungan dengan kemampuan anak-anak kita nantinya untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, kemampuan pra-matematika itu terdiri dari banyak ya. Jadi pertama kali kita bahas dulu tentang kemampuan observasi. Nah, sebelum anak-anak mengenal
materi pramatematika yang pertama kali yaitu adalah kemampuan mereka untuk mengobservasi. Jadi bagaimana mereka mengobservasi lingkungan, mengobservasi barang-barang yang ada di sekitar mereka. Nah, disinilah yang ingin saya jelaskan pada gambar ini, bagaimana kita sebagai guru, terapis, ataupun orang tua bisa memperkenalkan aparatus baru seperti Numikon kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara menyenangkan. Jadi pertama kali kita nggak langsung dulu belajar ini 1, 5, 6, bukan seperti itu, tapi kita memperkenalkan dulu agar anak-anak mempunyai keinginan untuk mengobservasi media belajar ini. Dan di sini yang ingin saya jelaskan sekali lagi, sebelum kita memperkenalkan sebuah aparatus kepada anak berkebutuhan khusus, kita seharusnya sudah mempunyai pemetaan tentang kemampuan anak kita, bagaimana profil sensorinya, bagaimana ketertarikan terbesarnya, karena hal-hal ini yang akan kita gunakan nanti sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Karena sama-sama kita ketahui, anak-anak berkebutuhan khusus itu seringkali mempunyai minat yang terbatas atau kadang-kadang sering tidak berminat terhadap hal-hal baru menurut mereka. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru atau terapis, bagaimana caranya memperkenalkan dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini kita bisa menggabungkan Numikon dengan berbagai media yang ada di sekitar kita. Nah, tergantung dengan kesukaan anak-anak kita. Nah, kalau ini pada gambar ini kebetulan anak saya sangat suka dengan gelembung sabun. Jadi kita bisa memadukan Numikon dengan gelembung sabun. Jadi pertama kali anak-anak kenal Numikon, oh ini Numikonnya. Mereka mungkin belum tahu namanya, tapi sudah mau mengobservasi bentuknya, menyentuhnya, melihatnya. Karena kita gabungkan dengan gelembung sabun yang merupakan kesenangan mereka. Berikutnya kita juga bisa menggunakan media lain seperti air. Mungkin ada anak-anak kita yang, Bu, anak saya nggak tertarik, Bu, kalau dikasih ini, tapi anak saya suka sekali main air. Nah, kita ambil kesempatan ini. Jadi kita bisa menggunakan air yang dipadukan dengan Numikon. Kemudian anak bereksplorasi, menyentuh Numikon di dalam air, sehingga cara ini membuat anak-anak merasa senang. Kita bisa juga menambahkan penjepit. Di sini kita menggunakan penjepit plastik, air, Numikon yang kita gabung dalam satu aktivitas sederhana. Kita juga bisa menggunakan tali. Ada anak-anak yang senang meronce menggunakan tali, maka kita gunakan tali saat pertama kali memperkenalkan Numikon kepada anak-anak. Ada juga anak-anak yang senang bermain beras. Nah, kita bisa gunakan beras berwarna yang kita gabung dengan Numikon sebagai aktivitas saat pertama kali kita mengenalkan media ini kepada anak. Nah, ini juga akan membantu anak dalam menstimulasi kemampuan taktil mereka. Berikutnya kita bisa juga menggunakan Play-Doh. Ada anak-anak berkebutuhan khusus yang sangat tertarik dengan Play-Doh, maka di sini kita menggabungkan aktivitasnya antara Numikon dengan Play-Doh. Sekaligus kita melatih kemampuan otot-otot tangan, ujung jari, motorik halus. Nah, yang kedua, setelah anak-anak ini mampu mengobservasi apa yang ada di lingkungannya, anak-anak sudah berkenalan dengan Numikon, sudah tertarik. Nah, maka kemampuan pramatematika yang kedua yang akan kita ajarkan adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini merupakan pengenalan matematika dasar yang seharusnya memang kita sampaikan pada anak-anak usia dini ya. Kalau misalnya anak-anak kita itu anak-anak usia dini. Namun kalau anak berkebutuhan khusus kita sesuaikan lagi dengan kemampuan mereka. Nah, di mana anak paham pada koresponden satu-satu ini anak diharapkan nantinya akan paham jika satu benda itu memiliki pasangan dengan fungsi yang sesuai. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari ada 3 orang yang mau makan, nah, anak-anak bisa menalar bahwa membutuhkan 3 piring. Atau ada 5 botol minum, kemudian 5 botol pipet, anak-anak bisa menalar meletakkan 1 pipet untuk 1 buah botol. Atau seperti yang digambar ini, anak-anak mampu memahami bahwa 1 mangkok membutuhkan 1 sendok untuk aktivitas makan.
Nah, aktivitas seperti inilah yang kita akan harapkan dari konsep koresponden satu-satu yang kita ajarkan pada anak. Lalu bagaimana cara mengajarkannya dengan menggunakan bantuan Numikon? Nah, kita bisa menggabung Numikon dan pom-pom warna. Jadi bagi anak-anak yang suka pom-pom warna, kita bisa kasih aktivitas menjepit pom-pom. Jadi di sini anak memahami bahwa satu lubang pada Numikon membutuhkan satu pom-pom. Nah, inilah konsep koresponden satu-satu. Kita bisa juga menggunakan sesuatu yang ada di alam. Jadi misalnya di awal belajar kita memetik buah-buahan dulu yang ada di sekitar rumah kita yang kira-kira ukurannya bisa masuk ke lubang Numikon ini. Nah, kita bisa menggunakan apa-apa saja yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengajarkan koresponden satu-satu ini menggunakan puspin atau paku mading, di mana satu lubang Numikon akan kita masukkan satu paku. Nah, kegiatan ini juga sekalian melatih kemampuan anak suatu saat nanti dalam memegang pensil di saat mereka akan belajar menulis. Kemudian kita juga bisa menggunakan wooden dot, yaitu sesuatu kayu kecil berbentuk bulat atau seperti titik, namun ukurannya tipis, dan ketika anak mengambil itu berarti melatih kemampuan menjemput antara ujung telunjuk dan jari jempol. Nah, jadi sekaligus anak belajar koresponden satu-satu, anak juga melatih kemampuan menjemput. Aktivitas berikutnya yaitu Numikon dan jepitan kayu. Nah, di sini kita mengasosiasikan bahwa satu lubang Numikon untuk satu jepitan kayu. Ini juga melatih kemampuan motorik halus anak membuka dan menutup jepitan, sekaligus melatih kemampuan koresponden satu-satu pada konsep pramatematika. Berikutnya kita akan mengenalkan bentuk geometri ya. Jadi yang pertama tadi kemampuan observasi, yang kedua koresponden satu-satu, kemudian yang ketiga mengenal bentuk geometri. Nah, Numikon juga dapat kita gunakan untuk mengajarkan bentuk geometri kepada anak dengan cara menyenangkan. Di sini kita bisa membuat gambar, seperti yang terlihat di tampilan ini, gambar seekor kucing, di mana kita lihat badannya adalah bangun geometri atau bangun datar persegi panjang, kepalanya persegi, kedua telinganya persegi, ekornya terdiri dari beberapa persegi, dan kakinya seperti geometri bangun datar segitiga. Nah, ini sekaligus mengenalkan bentuk geometri, juga mengembangkan kreativitas anak-anak. Yang keempat, kita mengenalkan pola dasar atau pattern. Numikon juga bisa kita gunakan untuk mengenalkan pola dasar pada anak-anak berkebutuhan khusus, karena terlihat jelas secara visual, dapat dilihat, dapat diraba, sehingga anak-anak akan lebih mudah memahaminya. Nah, pertama kali mengenalkan pola dasar, tentu kita mengenalkan pola sederhana ABAB. Kemudian setelah anak paham, kita bisa lanjutkan untuk pattern ABC, ABC. Di sini kita menyediakan pola terlebih dahulu, kemudian anak berusaha menyambung polanya. Berikutnya, kita bisa mengenalkan ukuran besar dan kecil menggunakan Numikon. Jadi memahami ukuran besar dan kecil adalah hal yang sangat penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus kita. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan benda nyata atau benda konkret dalam kehidupan sehari-hari yang anak suka, seperti di gambar ini. Saya menggunakan tempat makan berbentuk gambar kucing yang ukurannya berbeda jauh, yang satu besar, yang satu kecil. Kemudian saya menampilkan lagi Numikon, di mana ini Numikon dengan lubang 9 lebih besar dari Numikon dengan lubang 1. Nah, kemudian setelah kemampuan ini anak paham, baru kita transfer lagi ke bentuk yang lebih abstrak, yaitu simbol angka. Jadi 9 lebih besar dari 1. Namun di awal kita memperkenalkan dulu dengan benda konkret, yaitu tempat makan dan Numikon, sebelum kita kenalkan bentuk abstrak simbol angka. Berikutnya yaitu kemampuan menyamakan bentuk, di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini pada kemampuan pramatematika juga harus menguasai kemampuan menyamakan bentuk. Jadi Numikon juga bisa digunakan untuk mengenalkan beberapa bentuk
yang nanti anak akan samakan. Jadi di sini kita belum berbicara tentang kuantitas atau jumlahnya, tapi baru menyamakan bentuknya. Oh, ini bentuknya sama ya dengan yang ini sama ya dengan ini. Nah, itu konsep yang ingin kita sampaikan di awal. Kemudian, Numikon juga bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan spasial. Jadi di sini Numikon kita akan susun, kemudian anak menyusun berdasarkan gambar ya. Kita buat gambar dulu di sebuah kertas. Nah, kemudian anak nanti bisa menyesuaikan bentuknya, arahnya, posisinya yang tepat sehingga bisa terbentuk sebuah keharmonian. Kemudian kemampuan mengurutkan. Numikon juga bisa kita gunakan untuk mengajarkan kemampuan mengurutkan. Di sini kita belum berbicara kuantitasnya, yaitu 1 atau 5 atau 6 bukan, tapi anak mengurutkan berdasarkan ukuran Numikonnya. Jadi secara visual, anak mampu menangkap bahwa Numikon ini memiliki ukuran yang berbeda dan mereka mencoba untuk mengurutkannya. Kemudian kemampuan mengklasifikasikan. Jadi di sini anak berusaha mengelompokkan berdasarkan warnanya bisa, berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya. Kemudian mengenal bilangan genap dan ganjil. Apakah bilangan genap dan ganjil harus kita kenalkan pada kemampuan pra-matematika, di mana pra-matematika ini adalah kemampuan untuk anak usia dini ya, pada perkembangan anak tipikal. Nah, tentu saja iya, namun dalam bahasa yang lebih sederhana. Dengan Numikon, kita bisa mengenalkan bahwa bilangan genap itu, jika dilihat secara langsung, maka lubang-lubang Numikon ini semuanya berpasangan, jadi punya teman semua. Nah, pada bilangan ganjil, lubang Numikonnya ada yang sendiri, tidak ada temannya. Nah, hanya kemampuan ini dulu yang kita sampaikan di awal, sebelum suatu saat nanti ketika kemampuannya udah sampai, kita baru bisa menjelaskan bahwa bilangan genap itu mungkin bilangan yang bisa dibagi dua, dan sebagainya. Kemudian, melengkapi deret angka. Jadi Numikon juga bisa kita gunakan untuk melengkapi deret angka. Nah, seperti di gambar ini, kita kosongkan beberapa angkanya seperti di sini angka 3, angka 5, angka 7. Nah, nanti anak akan melihat yang di sini angkanya berapa. Nah, kemudian anak akan menyusunnya dari kartu yang kita sediakan. Atau kita balik juga bisa, angka-angkanya sudah ada semua, tinggal anak menyusun Numikonnya di atas angka-angka. Kemudian kita akan kenalkan konsep berhitung secara kuantitas. Jadi setelah anak memahami kemampuan pra-matematika yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian barulah kita akan mengenalkan konsep berhitung. Di mana konsep berhitung yang kita kenalkan terlebih dahulu itu yaitu kuantitasnya, jadi belum simbolnya. Kita baru mengenalkan, oh ini 2, ini 3, yang lubangnya sebanyak ini 6. Jadi kita belum mengenalkan simbol. Nah, setelah ini dieksplorasi anak dengan berbagai macam media, jadi kita bisa gabung Numikon, balok, dan barang-barang yang ada di sekitar kita yang bisa dihitung. Nah, baru kemudian kita akan mengenalkan simbol angka. Nah, ini salah satu variasinya ya dalam mengenalkan kuantitas. Kita bisa memasukkan Numikon ke dalam tas kain, kemudian anak meraba dengan ujung-ujung jarinya, dan merasakan ada berapa lubang Numikonnya sehingga mereka tahu berapa jumlahnya. Nah, di sini kita mulai mengenalkan simbol angka. Jadi kita mulai kenalkan yang ini namanya angka 1, yang ini angka 2, yang ini angka 3. Nah, setelah anak mengenal simbol angka dan tadi anak juga sudah mengenal kuantitas benda, lalu kita mengajarkan hubungan keduanya. Jika ini adalah simbol 1, maka 1 itu sebanyak ini loh. Jika ini simbol angka 5, maka 5 itu sebanyak ini loh. Nah, konsep ini yang akan kita ajarkan pada anak. Kemudian, setelah anak mahir menggunakan tadi angka yang bisa disentuh, kita bisa variasikan dengan kartu angka. Ini bentuk-bentuk generalisasi yang dapat kita lakukan dalam mengenalkan kuantitas benda. Jadi di sini setelah anak mengetahui dan bisa menghitung lubang Numikon, lalu kita generalisasikan dengan menyendok beras sebanyak lubang Numikon yang ada di gelas, atau kemudian kita cobakan menyendok air sebanyak lubang Numikon yang ada di gelas,
atau kita bisa juga mengajarkan ini di mana satu simbol angka, ini ya, angka 2 adalah simbol angka, bisa mewakili banyak benda. Jadi simbol 2 ini bisa 2 unicorn, bisa 2 telur, 2 gelas, 2 nasi, 2 kentang, 2 pisang. Nah, hal ini yang harus kita perbanyak kenalkan kepada anak agar generasi anak dalam belajar konsep matematika itu benar-benar matang. Nah, ini juga berhitung 1 sampai 10. Anak sudah tadi paham kuantitasnya 1 sampai 10, sudah paham juga simbol angkanya, lalu kita hubungkan dalam aktivitas sederhana, yaitu menggunakan penjepit kain yang kita tulis dengan simbol angka, sehingga nanti juga melatih kemampuan motorik halus, fokus, dan konsentrasi anak. Ini hanya bentuk-bentuk generalisasi yang dapat Bapak Ibu lakukan di rumah bersama anak atau muridnya. Ini bisa kita menggunakan dadu, jadi kita mengguncang dadu di dalam gelas. Nah, jika muncul nanti dadu dengan titik 5, maka kita ambil numikon yang jumlah lubangnya 5. Jadi ini menghubungkan simbol dengan kuantitas. Jadi kuantitasnya adalah numikon, simbolnya yang ada pada dadu. Nah, itulah kemampuan pramatematika yang harus anak kuasai dulu sebelum kita melanjutkan ke matematika dasar. Di mana selama pengalaman saya mengajar dan juga membersamai anak saya, terkadang kita lupa untuk mencek kemampuan pramatematika anak kita. Nah, langsung saja ke matematika dasar sehingga sering mengenalkan angka dalam bentuk simbol dulu sebelum kuantitas. Padahal seharusnya kuantitas dulu, baru kemudian kita mengenalkan simbol yang ada. Nah, pada matematika dasar, apa saja sih yang bisa kita ajarkan menggunakan unicorn? Pertama, kita bisa mengajarkan konsep penjumlahan sederhana dengan aktivitas menarik, yaitu kita menggabungkan 2 numikon menggunakan 1 buah gembok kecil, lalu menulis jawabannya di kunci. Nanti anak akan menghitung berapa jumlah numikon yang ada di gembok, lalu membuka dengan kuncinya. Ini juga mengajarkan kepada anak bahwa menjumlah itu suatu benda yang dijumlahkan itu bertambah banyak, jadi atau bergabung. Kita juga bisa mengenalkan ikatan bilangan 10, di mana semua bilangan itu memiliki teman. Jadi di sini 9 temannya 1, 6 temannya 4, 8 temannya 2, 7 temannya 3, 5 temannya 5. Dan ini terlihat nyata secara visual. Nah, ini kita akan mengajarkan ikatan 10 dan ini terlihat nyata secara visual benar-benar jumlahnya 10. Kemudian kita juga bisa mengajarkan penjumlahan bilangan 1 sampai 10 menggunakan unicorn dengan bantuan tatakan seperti ini ya. Jadi ini juga lebih memudahkan anak berkebutuhan khusus karena lebih fokus. Jadi 3 ditambah 5 itu unicorn 3 digabungkan dengan unicorn 5. Kemudian jumlahnya 8, kita bisa jawab menggunakan kartu angka. Kita juga bisa mengenalkan pengurangan bilangan 1 sampai 10. Kalau untuk pengurangan caranya dengan diletakkan di bagian atas ya. Jadi kalau di bawah ini unicorn 8, kita bisa letakkan yang pengurangannya angka 2 di bagian atas. Nah, sehingga yang kita hitung adalah sisanya yang ini. Jumlahnya 6. Kita juga bisa mengajarkan penjumlahan 3 angka. Nah, dengan tatakan seperti ini tuh anak-anak lebih fokus mana yang akan dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa mengajarkan penjumlahan bersusun ke bawah menggunakan unicorn. Seperti ini, seperti pada gambar. Kita juga bisa mengajarkan pengurangan bersusun ke bawah. Tadi salah ya? Oh ya, tadi penjumlahan bersusun ke bawah, kemudian ini pengurangan bersusun ke bawah. Oh, penjumlahan keduanya, maaf ini salah gambar. Oh ya, maaf ini contohnya kedua-duanya penjumlahan ya, yang pengurangan mungkin saya lupa masukkan.
Kemudian kita juga akan mengajarkan nilai tempat, di mana di sini kita bisa mengenalkan satuan dan puluhan. Dan di sini dengan menggunakan Numicon, puluhan itu 35, maka puluhan itu benar-benar terlihat adalah hasil kelipatan 10. Nah, jadi 30 itu terdiri dari 3 buah kelipatan 10. 1, 2, 3. Nah, disinilah kelebihan dari Numicon karena benar-benar bisa membuktikan secara visual, bisa dilihat nyata oleh anak. Kita juga bisa mengajarkan konsep perkalian. Seperti terlihat di gambar, kita bisa menjelaskan konsepnya kepada anak. 3 kali 5 atau 4 kali 5. Jadi kalau 3 kali 5-nya ada 3 angka 5-nya. Kalau 4 kali 5-nya ada 4 angka 5-nya. Kemudian kita juga bisa mengajarkan konsep pembagian sederhana dengan menggunakan Numicon. Nah, untuk kemampuan matematika dasar mungkin masih banyak lagi yang bisa kita ajarkan. Untuk pertemuan malam ini saya baru bisa sampaikan segini dulu. Baik, sekian pemaparan saya malam ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau pengucapan. Saya kembali lagi kepada host Mamlio. Terima kasih Bu Heldi. Ini boleh, mungkin boleh ditutup share screen-nya. Saya Sudah Mamlio? belum, masih ada. Coba ditutup dulu. Sudah? Masih ada. Loh. Tadi nggak mau muncul, sekarang nggak mau keluar. Aduh, sebentar. Nah, oke. Terima kasih Bu Heldi sharingnya ini. Saya benar-benar baru terbuka ya. Karena saya dari kecil itu ngajarin dia tuh simbol dulu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nggak kepikiran saya tuh ngajarinnya itu kuantitasnya dulu itu nggak pernah kepikiran. Itu terbalik ya berarti ya. Terbalik ya. Ya, Mami. Jadi sebenarnya memang kita harus mematangkan dulu konsep pramatematika. Cuman terkadang kita lupa langsung aja ke simbol. Oke. Nah, sekarang Bu Helzi, sekarang ini kan waktunya pembagian, waduh, waktu kita tinggal 40 menit. Waktunya pembagian Numicon yang pertama. Silakan ajukan pertanyaan ke peserta. Ada nggak pertanyaan yang mau diajukan? Oke, untuk peserta nanti raise hand ya. Nanti yang saya panggil baru open mic ya. Raise hand aja. Nanti kalau saya panggil baru open mic. Silakan Bu Helzi. Baik, jadi pertanyaannya pertanyaan yang satu jawaban aja ya. Jadi di sini siapa yang paling duluan dan benar itu yang akan dapat. Jadi Numicon adalah aparatus matematika yang menggunakan pendekatan multisensori. Pertanyaan saya di sini, universitas mana yang pertama kali menemukan dan mengembangkan Numicon? Ya, Ibu Rian Imelda, open mic. Ya, terima kasih. Tadi terima kasih juga atas pemaparan dari Bu Ezi. Pertanyaannya, tadi kalau nggak salah Universitas Oxford Inggris ya kalau nggak salah. Benar nggak Bu Ezi? Iya, benar sekali Oxford Inggris ya. Oke, terima kasih Bu Rian Imelda. Selamat ya, sama-sama. Terima kasih ya, saya catat dulu, saya takut nanti saya lupa. Sebentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Bu Helzi.
Saya bacakan ya. Baik, baik. Ya. Oke, ini tadi ada yang nggak hadir, dia menitipkan satu pertanyaan, saya mulai dari dia dulu. Pertanyaan dari Ibu Lilis, Mama Syanum. Sebelum memperkenalkan konsep matematika, hal apa yang harus dikuasai anak? Terus, apa yang membedakan Numikon dengan media lain? Baik, langsung dijawab aja ya, Mbak Ya. Lia ya. Jadi pertama tadi, apa yang harus kita kenalkan kepada anak sebelum kita mengenalkan konsep matematika, yaitu kemampuan pramatematika tadi. Karena kemampuan pramatematika itu adalah matematika yang sebenarnya ada di lingkungan kita sehari-hari. Matematika itu bukan hanya angka dan simbol aja ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, anak mampu mengambil 2 buah gelas di dapur, 2 buah sendok, 2 buah topi, atau kita membeli 2 buah kue, itu juga sudah termasuk kemampuan pramatematika. Dan itu sebenarnya bisa dikenalkan pada anak-anak dengan usia dini ya. Jadi ketika misalnya kita punya anak usia 3 tahun, kemudian kita mengajaknya menaiki anak tangga, lalu kita sambil berhitung anak tangganya, bisa juga seperti itu. Dan yang kemudian apa sih yang membedakan Numikon dengan aparatus matematika lain? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara apakah ada aparatus yang sangat bagus, ya kalau menurut saya tidak ada aparatus yang sangat bagus, tapi yang ada adalah aparatus yang sangat sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi kalau Numikon itu sendiri memang ditemukan oleh ahlinya lewat penelitian, dan itu memang difungsikan untuk mematangkan indera anak-anak. Jadi kalau kita kenal tabel perkembangan anak yang segitiga perkembangan itu, di mana di dasarnya itu adalah sensori, maka Numikon itu sangat cocok dengan itu untuk mengisi tangga demi tangga perkembangan anak. Jadi dia benar-benar dibuat sesuai dengan tahap perkembangan anak dan dimulai dari tahap yang paling sederhana sampai nanti yang paling komplit. Jadi Numikon sendiri bisa digunakan sampai SMA juga, bisa belajar akar kuadrat, pembagian, dan lain-lainnya, namun sudah diperkenalkan terlebih dahulu untuk anak-anak yang masih usia dini. Jadi dari awal itu mereka sudah menangkap konsepnya secara visual gitu, Mami. Keren sekali jawabannya Bu Heldi. Terima kasih ya jawabannya. Oke. Sama-sama. Sekarang saya lanjut kepada Ibu Aryuni Ningsi. Bagaimana mengajarkan Numikon ini pada anak ABK yang belum verbal? Nah, salah satu kelebihannya lagi dari Numikon, karena dia bisa disentuh dan bisa dipahami secara visual, ini bisa ditangkap oleh anak-anak nonverbal. Jadi asal yang kita harus tahu ya, anak-anak berkebutuhan khusus nonverbal tidak bisa mengeluarkan suara, bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya mereka itu paham, dan karena konsep Numikon ini adalah visual, jadi dia bisa melihat. Jadi seperti di foto-foto yang tadi saya tampilkan, jika kita kasih sebuah tatakan kecil itu, jadi pasangan dari 7 kan 3. Jadi walaupun anak itu belum paham 7 dengan 3, tapi karena sudah ada contoh yang bisa dilihat nyata oleh mereka, mereka akan memahaminya gitu. Jadi ini memang benar-benar sangat ramah untuk berbagai kondisi berkebutuhan khusus. Numikon juga sering digunakan untuk anak-anak yang berkendala dalam penglihatan. Jadi bisa digunakan juga untuk anak-anak yang terlahir tidak mampu melihat ya. Jadi mereka menggunakan ujung jari dengan meraba. Terima kasih Ibu Helsi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Tati Solihati. Bagaimana membuat anak tertarik bermain dengan Numikon? Sementara anak lebih tertarik main dengan gadget. Anak sudah verbal di level 2 di BIMEP. Nah, kalau menanggapi pertanyaan yang ini ya, ketika anak-anak tertarik dengan gadget, lalu bagaimana mengenalkannya dengan Numikon, sebenarnya ini sesuatu yang gimana ya? Maksud saya, kalau seandainya anak tidak tertarik dengan apapun, nah, maka bisa kita pikirkan bagaimana sih cara masuknya. Tapi kalau perbandingannya kenapa anak lebih tertarik dengan gadget dibandingkan dengan Numikon, ini sebenarnya sih kembali lagi kepada kita sebagai orang tua atau guru,
dalam mensiasatinya. Jadi mungkin ibu bisa memberi waktu khusus untuk main gadget dan waktu bermain bersama ibu. Nah, di slide yang tadi saya tampilkan juga sudah saya tampilkan berbagai foto bagaimana sih membuat anak tertarik dengan unicorn, yaitu dengan menggabungkan dengan berbagai media-media lain seperti air, bubble. Jadi anak yang tertarik dengan gadget tidak tertarik dengan unicorn itu belum tentu ya, belum tentu itu hanya karena kalau dibandingkan gadget dengan unicorn ya anak-anak tuh pasti akan lebih milih gadget gitu ya. Cuman kalau kita bisa menampilkan unicorn dengan cara yang lebih menarik lagi dalam bentuk permainan, jadi kalimatnya tuh yuk belajar yuk sama mama berhitung pakai Numicon. Kalau saya sih lebih yuk main yuk sama mama main gelembung gitu. Nanti kan sekalian itu bisa juga dihitung gitu sih. Betul, kalau menurut saya. Betul. Kita sering menggunakan kata belajar. Wah, anak kalau udah dengar kata belajar, wah, udah. Tapi kalau kita ganti dengan ayo kita main, nah itu lain ya ceritanya ya. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya Ibu Dwi, Mam Abi. Mam, tandanya anak siap naik level belajar unicornnya apa ya? Nah, kalau misalnya hal yang menentukan apakah anak itu bisa kita naikkan ke level berikutnya, ya kita jalani dulu tahap demi tahap yang tadi saya paparkan. Misalnya kalau kemampuan pra-matematika itu yang pertama kali kemampuan mengobservasi. Jika anak menyentuh saja belum mau, melihat saja nggak mau, bagaimana kita mau melakukan hal-hal yang berikutnya. Nah, jadi di sini memang kita sebagai orang tua harus mampu memetakan kemampuan anak kita pada tahap mana agar kita dalam menyusun program itu benar-benar tepat sasaran. Dan ini kasus per kasus, individu per individu. Jadi saya yakin setiap orang tua pasti mampu memetakan kemampuan anak-anaknya. Jadi setelah dan yang pesan dari penemu Numicon itu yang perlu kita ingat bersama adalah selama anak itu masih mengeksplorasi Numicon dengan cara yang aman, artinya tidak membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, maka anak-anak akan selalu mendapatkan manfaat. Jadi izinkan mereka bereksplorasi sebanyak mungkin dengan cara mereka. Karena kita seringkali sebagai orang dewasa kan mainnya bukan begitu, kan bukan begini gitu. Jadi itu tuh hanya pemikiran kita, menurut kita nggak ada manfaatnya kalau begini. Padahal semua yang dilakukan anak dengan tangan mereka, manipulasi tangan ya, itu memberikan input dan manfaat untuk perkembangan anak-anak usia dini ataupun anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, bagus sekali jawabannya Bu Elvi. Tercerahkan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sylvia Oktarina. Apakah ada program awal dalam pembelajar dari Numicon secara rinci? Untuk anak yang masih hiperaktif, apakah dengan Numicon dapat digunakan, Bu? Baik, langsung saja saja. Kalau yang ditanyakan apakah ada program khusus dari Numicon sendiri? Kalau misalnya kita membeli paket lengkap ya, paket lengkap Numicon itu dari Oxford, itu memang ada seperti buku kit gitu ya, tahapan pengajarannya. Namun balik lagi kalau untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tentu pengajarannya berbeda gitu. Jadi kita memang mengajarkan Numicon untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan pendekatan yang berbeda. Untuk anak-anak yang masih mungkin suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kita harus lebih waspada karena kan ada yang angka 1 yang memilih ya. Jadi yang untuk angka 1 itu kecil. Jadi memang harus dalam pengawasan orang tua. Begitu juga untuk benda-benda lain yang mendampinginya. Kalau misalnya kita gunakan sabun, lalu anaknya masih suka misalnya masih sabun ke mulut, maka kita harus mengganti dengan media-media yang aman untuk anak kita. Apa tadi kedua pertanyaannya? Untuk anak yang hiperaktif, apakah Numicon dapat digunakan, Bu? Oh bisa. Jadi Numicon juga bisa digunakan untuk anak hiperaktif dengan modifikasi programnya. Misalnya ya ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu bisa menyiapkan 2 wadah di sebuah ruangan dengan jarak yang berbeda ya, misalnya di ujung ruangan 1, di ujungnya 1 lagi, kemudian kita bisa menyamakan dulu. Jadi ketika kita mengajarkan menyamakan bentuk, nah kita bisa memodifikasi, jadi kita tidak tabletop, jadi kita bisa menggunakan tempat atau yang lebih jauh, atau juga bisa
Numikonnya dimasukkan ke dalam balon, diisi dengan air, kemudian anak meletuskannya, lalu anak memindahkannya lagi ke tempat yang lain. Itu sangat banyak sih variasi-variasi yang dapat kita lakukan. Karena kebetulan kedua anak saya juga hiperaktif, suka bergerak ke sana kemari, dan saya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bergerak. Jadi memasukkan semua materi kepada kembar itu pasti dengan cara bergerak tangannya, bergerak kakinya, ataupun bergerak tubuhnya. Jadi tidak ada batasan sih untuk menggunakan Numikon ini. Numikon juga dibuat dari bahan yang memang berkualitas sehingga bisa dimasukkan ke berbagai macam media, bisa masuk air, masuk busa, masuk beras, bisa digantung, dimasukkan ke dalam balon, dan itu sangat memungkinkan untuk banyak hal kita lakukan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nggak ada ide, ini boleh cari Bu Helsi, minta idenya. Ide belajarnya ini. Aduh, segudang nggak ada habisnya. Oke, masih dengan ibu yang sama ya Bu Helsi. Untuk penilaiannya bagaimana Bu? Apakah jika anak sudah paham, lanjut ke materi berikutnya? Kalau untuk penilaian mungkin terlihat ya, bisa terlihat secara nyata, karena Numikon kan juga benda yang berbentuk visual. Jadi misalnya kita mengajarkan menyamakan bentuk, itu kan kita bisa tes langsung ya. Jadi kita bisa tes langsung apakah anak sudah mampu. Nah, di sini lagi kepiawaian kita ya sebagai guru dalam menyusun program. Misalnya pertama kali kita mengajarkan menyamakan bentuk 2 Numikon saja dulu. Nah, setelah anak mampu baru 3, baru 4. Nah, itu kita tingkatkan terus dan kita catat, kita observasi agar kita tahu sampai di mana sih perkembangan anak kita dalam menguasai konsep matematika menggunakan Numikon. Oke. Baik. Cukup ya Ibu Sylvia. Saya lanjut ke Ibu Angeli Rike. Pembelian Numikon apakah juga dengan tatakan? Ini tatakan apa ya? Tatakan kartu. Oh, mungkin tatakan yang tadi ya. Ibu Angelia Riki, ini maksudnya tatakan. Boleh open mic, Ibu Angelia Riki. Halo malam. Ya. Malam. Ini pembelian Numikon apakah juga dengan tatakan, kartu, dan alat peraga yang ditunjukkan? Maksudnya yang tadi ya, yang seperti penjumlahan, itu maksudnya ya? Iya, dengan alat peraga yang tadi kan itu ada yang kayak kotak, ada kartu-kartu kecil. Apakah itu udah satu paket atau memang kita menginisiatifkan atau menyediakan tambahan peraga itu gitu? Silakan Bu Helzi. Kalau untuk yang tatakan tadi yang terlihat di gambar itu memang itu kebetulan ide saya aja sih. Maksudnya itu Numikon yang kita beli dari paket dari Oxford itu ada sih barang-barang tambahannya. Cuman karena kita mau mengajarkan ke anak berkebutuhan khusus, maka saya berusaha untuk berinovasi alat-alat apa sih yang bisa kita buat untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus memahami Numikon ini. Jadi itu tuh saya buat untuk membantu anak memahami konsepnya. Namun jika misalnya ibu membutuhkan itu nanti bisa aja sih. Mungkin nanti itu ya lewat grup atau gimana ya, nanti saya kasih ini. Karena tadi jujur tertarik banget dengan materinya ya. Saya nggak idenya tuh kreatif di luar dari imajinasiku. Aku tadi kepikiran sama tahu nggak Mama Leo yang kotak-kotak gitu loh, yang kotak yang ada kecil, besar, yang warna-warni juga. Aku beli tuh di Mama Leo yang bentuknya kayak puzzle, bukan puzzle sih, kayak bolongan gitu, kayak dibentuk piramid. Terus ada tengah-tengahnya tuh ada tingtung gitu, yang ada belnya. Apalah lupa. Di situ aku tadi kepikiran si Numikon itu mirip sama itu, bedanya si Numikon tuh ada bolong-bolongannya kan, jadi sehingga yang tadi Bu Helzi bilang bahkan tunanetra pun bisa ikut belajar gitu ya, non-verbal pun, anak-anak yang non-verbal pun bisa berkomunikasi dengan gaya lain gitu. Nah maksudnya ini lebih kompleks sih kalau yang aku lihat, cuma tadi aku sungguh terkesima dengan gila ya sampai kepikiran gitu tadi. Jujur nggak kepikiran. Iya, luar biasa. Begitulah Ibu Helzi, memang idenya selangit segudang. Iya, padahal sebenarnya itu kan bisa kita temukan. Jadi kayak tadi pramatematika ya. Pramatematika itu bisa kita ajarkan. Tadi aku
mengunderline kalimatnya Bu Helzi yang bilang kita mengenalkan dari benda-benda sekitar. Sebenarnya itu bisa kita kenalkan sebelum dia kenal simbol atau angkanya kan. Iya, Entah bisa. dia betul. Nah, artinya kita bisa mempergunakan atau memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk masuk ke pramatematika itu gitu. Cuma kadang si ibu-ibu ini kayak mentok gitu loh. Nggak dapet idenya tadi pas Bu Helzi bilang, oh iya juga ya, gitu. Terima kasih Oke, Ibu. terima kasih Bu Angelia. Saya lanjut ya Bu. Dari Ibu Rahmawati, apakah ada video tutorialnya dalam penggunaan Numikon secara tahapan dasar sampai mahir, khususnya untuk anak ABK? Nah, kalau untuk penggunaan Numikon ini sendiri kan ada sebenarnya YouTube resminya ya. Jadi ibu bisa buka di Oxford, ketik aja di YouTube akan ada penggunaan Numikon. Namun di sana lebih ke penggunaan prinsip matematika yang sudah penjumlahan pengurangan. Namun kalau untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu saya berusaha untuk memvariasikannya sendiri sih. Jadi selama ini kalau saya menemukan ide yang kira-kira bisa masuk untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian saya catat, saya foto, kemudian saya buat videonya. Namun untuk saat ini videonya sudah ada, tapi belum tersusun secara sistematis. Begitu juga dengan buku petunjuknya. Mohon doanya biar nanti bisa bukunya dicetak gitu ya. Amin. Biar pada bisa langsung belajar. Karena memang ini kita lebih fokusnya ke ABK ya. Kalau yang di YouTube mungkin lebih ke anak tipikal kali ya. Anak tipikal. Anak tipikal. Kalau ini kan sudah sudah disesuaikan sama Bu Helzi. Iya, disesuaikan. Oke, ini pertanyaan Ibu Faiza sebenarnya hampir mirip seperti yang tadi. Mungkin Bu Helzi jawabnya cukup singkat aja karena ini hampir mirip seperti yang tadi. Apakah Numikon ini masih, kalau ini tidak, apakah Numikon ini masih bisa diterapkan untuk anak kelas 5 SD? Dan saya rasa tadi udah dijawab bisa sampai SMA ya Bu ya? Ya, bisa ya. Ya, bisa. Bisa untuk tahap matematika yang lebih tinggi lagi, bisa. Bagaimana cara agar, nah ini yang sama, bagaimana cara agar anak mau tertarik dengan Numikon karena sudah sangat sering main game di laptop. Jadi sama dengan seperti yang tadi pertanyaan mengenai gadget. Dan suka main HP. Sekolahnya pagi sampai siang, jam 1 di sekolah umum. Ini sebenarnya sudah dijawab sih. Ya. Beda kasus ya, jadi anak-anak suka gadget dengan anak-anak tidak tertarik Numikon itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dibandingkan. Jadi kalau anak-anak tertarik dengan gadget, kembali lagi sih kepada kita orang tua bagaimana sih agar bisa memberikan aktivitas lain. Oke, saya lanjut ke Ibu Ria Desi. Di usia berapakah idealnya anak mulai dikenalkan Numikon? Usia minimalnya? Kalau untuk Numikon sendiri berdasarkan petunjuk di bukunya ya, itu minimal umur 3 tahun, di mana anak-anak sudah tidak memasukkan benda lagi ke dalam mulut. Namun untuk anak berkebutuhan khusus, nah kita sendirilah yang tahu bagaimana keadaan anak kita, apakah masih suka memasukkan barang-barang ke mulut atau tidak. Jadi memang Numikon ini sama dengan alat-alat atau aparatus Montessori lainnya. Jadi sesuatu media belajar yang penggunaannya butuh pendampingan orang tua, beda dengan main boneka gitu. Kalau main boneka ya anaknya main, mamanya masak. Tapi kalau aparatus-aparatus seperti Numikon, aparatus Montessori itu tuh memang harus dalam pendampingan orang dewasa. Jadi kalau umur sih umur anak tipikal umur 3 tahun. Kalau untuk penggunaan Numikon. Oke. Baik, saya lanjutnya ini dari Bu Ayuna. Ibu terapis ya, Bu Ayuna. Apakah Numikon tidak akan membuat anak rigid dengan pola lubang yang ada di dalam Numikon? Misalnya pola lubang 4, posisi hanya satu macam. Kalau menurut saya pribadi, makanya kita bisa menggabungkan Numikon dengan berbagai macam benda lainnya dari awal pengenalan. Inilah yang membuat anak mengalami generalisasi. Jadi ketika kita menggabungkan Numikon itu dengan banyak benda, anak-anak akan mampu mentransfer kemampuannya untuk menghitung benda-benda di kehidupan nyata mereka. Jadi mereka tidak terfokus pada pola-pola lubang Numikon itu aja. Tapi mereka bisa tahu, oh 4 itu ada 4 buah pisang, 4 buah mangga. Jadi tidak hanya dengan Numikon. Disinilah dituntut kelihayan dan kepiawaian kita dalam membuat program awal pengenalan Numikon. Jadi jangan sampai untuk anak-anak
berkebutuhan khusus, terutama SD ya, yang memang rigiditasnya tinggi. Nah, kita hanya menggunakan Numiconnya aja terus-terus, ini memang akan bisa berdampak. Namun kalau kita sudah dari awal variasikan, seperti juga petunjuk penggunanya memang disarankan begitu, agar divariasikan dengan berbagai macam benda yang ada di sekitar kita. Seperti contoh-contoh presentasi WLG tadi ya. Satu Ya, ada pisang jadi satu. gunakan benda ada, lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ya, ini soalnya masih banyak pertanyaannya. Dengan Ibu Elin, saya mau bertanya Bu, misal anak dikenalkan Numicon, tapi masih maunya dimainin sesuka sendiri, bagaimana ya? Jadi Numiconnya mungkin masih dimainin sesemaunya. Jadi sebenarnya ini hanya harus merubah mindset pemikiran kita aja ya sebagai orang tua atau guru. Jika anak memainkan Numicon semaunya dalam artian masih aman ya, maksudnya itu masih aman untuk dirinya sendiri, aman untuk Numiconnya, atau aman untuk lingkungannya, tidak misalnya dilempar jauh sehingga mengenai orang lain. Kalau menurut saya tidak ada masalah, dan penemunya juga bilang izinkan anak mengeksplorasi Numicon sampai mereka puas untuk memanipulasi tangannya, mau diapain Numiconnya terserah, selagi itu dalam batas aman. Oke. Nanti itu ya, jadi di sinilah fungsi kita sebagai orang dewasa. Jadi ketika anak mengeksplorasi Numicon belum sesuai dengan apa yang kita pikirkan, nah nanti kita bisa melihat celah-celah bagaimana kita bisa mengalihkannya ke kegiatan yang kita mungkin akan sampaikan. Gitu. Oke, terima kasih. Saya lanjut dengan Ibu Iren. Ini mama kembar cewek. Oke, nah mama kembar anaknya cewek. Jadi untuk penghematan, karena saya ceritanya mau menghemat nih yang Bu Helsi. Saya juga punya anak kembar spesial needs. Saya kapan hari setelah lihat video YouTube-nya Mam Leo, saya nggak beli Numicon, tapi saya pakai Lego yang udah ada di rumah. Ada kelebihannya nggak ya kalau pakai Numicon asli selain Lego biasa? Pakai Lego. Di sini. Ya, ini yang dimaksud Lego yang disusun ya, Mam Leo ya? Mam Iren, Mam Cat, Mam Grace. Lego yang biasa digunakan anak-anak. Ibu Iren, open mic. Kalau nggak kita lewatin aja ya. Ini soalnya agak ambigu, ini Lego yang mana ya? Oh ya, gini aja ya Mam Leo. Jadi kalau misalnya kita anggap Lego yang biasa ya, yang disusun-susun jadi rumah itu. Halo, Nah, halo. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya, sorry, lagi nggak fit. Jadi yang apa sih Lego biasa aja. Jadi memang kan saya penghematan ya. Jadi kalau ada misalnya kayak Numicon, misalnya kayak 10 gitu kan, saya jadi ngasih gimana sih konsep menjumlahkannya, misalnya ya udah 5 Lego di 5 Lego sama 5 Lego jadinya 10 Lego kayak gitu kan. Terus ya kayak gitu juga, jadi ada 5 Lego saya suruh anaknya tulis angka 5 misalnya gitu, ditambah angka 5 jadi sama dengan berapa, terus Legonya saya tumpuk gitu, jadi 5 Lego tambah 5 Lego jadinya berapa, sekarang hitung ada 10 Lego gitu kan. Nah, sama yang kapan hari itu saya ngelihat video YouTube-nya Mamile itu yang tentang mana yang lebih besar, lebih kecil gitu loh. Jadi kan emang anak ABK kan secara visual kan. Jadi kalau misalnya ya Legonya misalnya kayak, jadi ya saya tumpuk aja gitu, misalnya kayak 5 Lego sama 3 Lego gitu. Mana yang lebih kecil? Yang 3 Lego kan. Nah, itu artinya 3 itu lebih kecil daripada 5. Terus saya suruh tulis gitu, 3 lebih kecil daripada 5. Gitu sih. Jadi boleh aja sih Mom, sebenarnya kalau menggunakan benda-benda lain seperti Lego tidak ada masalahnya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita menggunakan Numicon ini, kelebihannya adalah lubang-lubang Numicon ini sama penelitinya memang dibuat polanya terekam secara visual. Jadi kalau kita lihat Leo ya di video-video Leo, dengan melihat ini dan warnanya ini, dia sudah bisa tahu kalau ini 10 gitu. Jadi ketika 35, anak-anak nggak butuh menghitung satu-satu yang terpisah. Jadi kelebihannya tuh dia dalam satu kesatuan. Kita kalau berbicara misalnya kelereng ya kan satu-satu. Jadi kalau hitung kelereng sebanyak 30,
yang ada kelerengnya sudah menggelinding ya kemana-mana. Iya. Nah, tapi kalau menggunakan nomikon, nah ketika menghitung 30 ataupun 70 ataupun 80, anak akan ibaratnya tuh tidak sampai emosi lah gitu, karena dia kan langsung dalam satu kesatuan. Nah, kelebihan kedua dia dalam ucapan 10. Jadi ketika kita mengajarkan 83, ini kan berguna ya pada penjumlahan, misalnya nanti ada penjumlahan menyimpan atau pengurangan meminjam. Nah, di sini lah kelebihan nomikon karena dia bentuknya 10 begini, jadi kita bisa tahu 35 itu oh iya benar 10-nya ada 3. Tapi kalau dengan Lego kita agak susah untuk menjelaskan beberapa konsep. Tapi bukan berarti Lego tidak bisa digunakan, Mom ya, bisa. Hanya saja kelebihan dari nomikon ini yaitu di polanya yang tidak terpisah itu, Mom. Iya, terus lebih nggak makan tempat juga mungkin ya. Kalau misalnya Lego, iya kan? Iya, dan memang si polanya ya berarti ya. Polanya itu terekam secara visual. Iya. Oke. Thank you. Lanjut ya. Ini juga Bu Helgi, ini saya nggak mau baca, tapi maksudnya ini mirip pertanyaan yang tadi. Ini soalnya masih ngantri banyak pertanyaan di bawah. Saya takut waktunya nggak cukup. Coba nanti Bu Helgi coba aja ya. Jika anak belum verbal, ini seperti pertanyaan yang pertama ini. Jika anak belum verbal, bagaimana memulai mengajarkan nomikon pada anak ABK? Sama ya, seperti yang pertama tadi ya, mirip ya? Iya, sama ya. Kita kenalkan sebagai bentuk kegiatan dalam bentuk bermain ini. Itu yang pertama. Lalu yang Mam, ini tadi nanti coba dilihat rekamannya lagi ya, Ibu Prihati ya, dilihat rekamannya nanti ada, sudah dijawab yang pertama. Ibu Eli, nah ini juga saya penasaran. Pertanyaannya nih, Ibu bagaimana mengenalkan konsep angka 0? Nah, kalau mengenalkan konsep angka 0, ketika kita mulai mengenalkan kuantitas, nah itu kita bisa sih mengenalkan angka 0. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu saya biasanya menggunakan mangkok. Bentar ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan 2 mangkok. Nah, yang satu ada isinya, yang satu kosong. Terlihat nggak, Mom? Nah, jadi kalau menurut saya yang mangkok biasa sih. Oke, ya. Nah, jadi untuk pertama kali mengenalkan konsep 0, kalau saya pribadi itu menggunakan wadah. Jadi ini kosong, ini ada isi. Jadi pertama itu kosong, ada isi dulu. Nah, baru kemudian kita transfer lagi, ini kosong, ini isinya 1. Kemudian nanti mungkin ini isinya 2. Nah, setelah anak paham itu, paham kuantitas, baru nanti kita transfer ke simbol angka. Jadi ada simbol angka 0, angka 1. Nah, begitu sih yang saya lakukan selama ini. Mungkin ada juga cara-cara yang lain yang mungkin saya belum tahu. Gitu, Mas. Oke, saya lanjut ya. Bu Helgi, jika nanti misalnya, ini boleh nggak kalau misalnya ini kan kita berakhirnya di jam 9. Tapi kalau masih banyak pertanyaan, ini nanti mungkin yang Ibu yang belum sempat dijawab, boleh diulang di grup ya, di WA grup ya. Boleh Bu Elzia? Boleh ya. Akan saya jawab. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang belum saya tanyakan ke Bu Helgi, silakan diulang di WA grup ya. Oke, Ibu Nani, Bu, bagaimana jika anak diajak berhitung, tapi jika ditanya hasil akhirnya, anak selalu jawabnya 2. Padahal anaknya sudah menghitung benda, misalnya sampai 5 jenis benda. Nah, berarti kalau misalnya ada kemampuan yang ini sih yang sebenarnya ingin saya soroti tadi, berarti ada kemampuan pramatematikanya yang masih terlewatkan. Jadi Ibu bisa cek lagi di kemampuan pramatematika yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa anak ini bisa tiba-tiba ragu, sudah ngitung kok dia masih bilang 2 gitu. Apakah dulu dikenalkan simbol angka dulu sebelum kuantitasnya? Jika memang itu yang terjadi, kita nggak apa-apa mundur beberapa langkah untuk maju lebih jauh lagi. Jadi kita ulang lagi kemampuan pramatematika dari awal satu-satu, sehingga anak benar-benar paham kuantitas tuh terhadap banyak benda gitu. Jadi sudah menghitung banyak benda, sudah menghitung di rumah, hitung piring, mungkin sendok, mungkin apa-apa saja yang ada di rumah udah bisa mereka hitung, barulah mereka kenalkan ke simbol angka. Nah, saya rasa kalau ini sudah dilakukan, anak-anak akan bisa
menjawabnya dengan tepat. Itu, Mama. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Bu Elvi. Kita lanjut Ibu Yuliatan. Bu, ketika anak sudah belajar melalui Unicon. Bu, ketika anak sudah belajar melalui Unicon di rumah, bagaimana cara mereka belajar di sekolah? Maksudnya penerapannya kalau udah terbiasa belajar dengan Unicon. Jadi di rumah belajar Unicon, terus mungkin bagaimana sesuaikan dengan pelajaran Di di sekolah sekolah. gitu ya? Ya. Oke. Jadi begini ya, Numicon ini adalah alat yang untuk menstimulasi kemampuan anak usia dini dulu dengan cara konkret. Jadi anak-anak usia dini di bawah 6 tahun, di mana otak mereka masih belajar dengan sesuatu yang konkret, kita gunakan Numicon. Tapi bukan berarti di saatnya nanti anak-anak tidak akan paham konsep abstrak. Jadi nanti kan kita transfer. Jadi pertama tadi kita kenalkan Numiconnya, kemudian angka yang bisa disentuh, kemudian yang semi abstrak adalah simbol angka yang dalam bentuk kartu, dan kedepannya juga akan kita terus transfer ke konsep-konsep yang abstrak. Jadi anak-anak yang konsep pramatematikanya itu matang, dengan banyak eksplorasi tidak akan kesulitan dalam memahami konsep matematika yang berbentuk abstrak. Jadi nggak selalu anaknya bakal bawa-bawa Unicon di sekolah, nggak. Ini hanya untuk pengenalan konsep. Nah, mungkin Ibu ingin mengajarkan pembagian, anak Ibu belum paham nih, kalau misalnya 10 dibagi 2 itu 5, Ibu ajarkan konsepnya menggunakan Unicon. Namun setelah itu mereka sudah menangkap konsepnya, mereka akan bisa mengerjakannya dengan bentuk abstrak, karena itu memang pola berpikir kita manusia ya, dari konkret dulu kemudian ditransfer ke bentuk abstrak. Jadi kita izinkan anak-anak usia dini dan anak-anak ABK ini untuk transisi. Jadi Numicon ini menjembatani transisi perubahan itu dari konkret ke abstrak. Gitu. Oke, terima kasih. Sekarang sudah akhir acara, tinggal 5 menit. Ini siapa lagi sebentar ya. Oke. Saya harus membagikan untuk yang tadi saya sebut pemenangnya, nanti boleh tolong dijapri alamatnya ke saya ya. Dijapri aja alamatnya ke saya. Oke, untuk jawaban terbaik versi saya. Saya nggak tahu kalau Bu Hersi. Ini keputusan panitia mutlak ya. Ini versi saya saja. Oke. Saya putuskan untuk Ibu tadi ya. Ibu Eli. Mana ini Ibu Eli? Oke. Saya putuskan untuk Ibu Eli. Bu, bagaimana mengenalkan konsep angka 0 pada Unicon? Itu. Ya, Ibu Eli. Bagus ya. Iya, karena saya juga, oh ya benar juga ya. Unicon kan mulainya dari 1 ya. Bagaimana mengajarkan konsep 0? Dan tadi Bu Helzi jelasin dengan 2 material ini. Oh, oke. Oh, seperti itu ternyata. Oke, Bu Eli, saya catat dulu ya. Pemenang kedua Eli. Iya, Ibu nanti yang sudah saya ketik pemenangnya, mohon japri alamatnya ke saya untuk dikirim Numicon oleh Ibu Helzi. Oke, saya rasa acaranya cukup sampai di sini. Aduh, jawabannya itu semua benar-benar bagus. Jadi membuka apa ya kita ya. Kadang-kadang kita orang tua ini sudah keburu mentok. Aduh, ini mau acara apa lagi ya gitu. Jadi kalau mungkin untuk ada yang menanyakan nomor HP Bu Helzi, nanti saya di grup ada sih sebenarnya Bu Helzi. Nanti saya kasih lagi nomornya di grup aja ya. Ada yang menanyakan nomor HP Bu Helzi, mungkin mau minta ide-ide bermain kali Bu ya. Boleh. Kita nih, aduh ide bermain kita tuh mentok-mentok semua. Oke, udah saya rasa cukup sampai di sini saja acaranya. Terima kasih ya untuk semua orang tua yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar malam minggu pula dan sampai malam ini. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa.
Terima kasih Terima Bu kasih Esti. Ibu-ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima Sama-sama. kasih Ibu kasih. Halzi, Mama Leo. Terima kasih Mami Leo. Nah, terima kasih. Bu Helsi. Terima Terima kasih. kasih juga. Good Izin night. keluar ya Bu ya. Iya, terima Ya. kasih. Dah semua. Terima kasih ya Mami Leo sama Bu Elzi. Iya, Izin sama-sama. keluar. Terima kasih juga buat hadiahnya. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Izin Leo. Sama-sama. Oke. Saya Emite.